Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Rahayu. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Subang dengan nomor pokok 1040509. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi materi dari buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Nah, yang pertama pada bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, di mana landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Nah, tujuan pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, serta perilaku yang mendukung kerakyatan yang tentunya mengutamakan kepentingan perorangan dan golongan, di mana tujuan pendidikan Pancasila terdiri dari tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pada bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Membahas mengenai Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, di mana dalam sejarahnya ideologi Pancasila tidak hanya sekedar confirm and defend, yakni identitas bangsa Indonesia itu lebih dari itu. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara, maka Pancasila membangunkan dan membangkitkan identitas yang dorman, yang tertidur, dan yang terbius selama kolonialisme. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Membahas Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai pemikiran filsafat. Pancasila memuat ajaran yang mendasar, menyeluruh, dan sistematis tentang manusia dengan segala aspek kehidupannya. Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel bahwa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Nah, pada bab ini membahas mengenai Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, di mana pengertian nilai adalah termasuk bidang kajian filsafat, yaitu filsafat nilai yang sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai yang dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Selanjutnya pada bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama ada muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, kedua ada muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga ada muatan sila persatuan Indonesia, keempat ada muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, kelima, ada muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, pada bab ini membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Oleh karenanya, akan menjadi realistis manakala terjadinya orientasi bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa, dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersikap renovatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Nah, pada bab ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dimana dibagi menjadi 4 periode,
Terus kedua ada prinsip demokrasi Pancasila, dan yang ketiga ada penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Pada bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama ada hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua ada hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga ada hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia. Keempat, ada hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, ada hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, membahas tentang Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana pada sila pertama mengemukakan prinsip keimanan dan kepatuhan kepada Tuhan. Oleh karena itu, dasar ketuhanan yang Maha Esa di sini merupakan dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Dalam sila kedua dinyatakan bahwa suatu sikap dan perbuatan manusia untuk memenuhi hasrat atau tuntutan kodrat manusia secara ketubuhan kejiwaan perseorangan, ke makhluk sosial, pribadi sendiri, dan makhluk Tuhan dalam kesatuan. Pada bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana membahas tentang Pancasila sebagai paradigma, diantaranya Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan Pancasila sebagai paradigma reformasi, dan yang terakhir Pancasila sebagai paradigma kampus.